Setelah berhasil menginstal Fingerspot Personal, langkah berikutnya yang biasa dilakukan adalah setting jam kerja. Pada video ini, saya akan membuat jam kerja dengan contoh seperti ini. Suatu perusahaan menerapkan jam kerja sebagai berikut. Khusus staf, jam kerja di hari Senin sampai Jumat dimulai jam 9 sampai jam 18. Lalu untuk Sabtu dimulai jam 9 sampai jam 14. Dan khusus OB, dia mempunyai jam kerja yang berbeda, yaitu dari jam 7 sampai jam 16 untuk Senin sampai Jumat, dan jam 8 sampai jam 13 untuk hari Sabtu. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, masuk ke pengaturan, kemudian pilih jam kerja. Masukkan jam kerja yang sudah direncanakan. Yang pertama, saya akan membuat jam kerja untuk staf dulu. Pilih tambah, kemudian isikan nama jam kerja dan juga kode. Contohnya seperti ini. Saya beri nama jam kerjanya staff, lalu untuk kodenya juga staff. Untuk keterangan, ini boleh diisi atau dikosongkan. Di sini saya isi Senin sampai Jumat, karena jam ini akan berlaku dari hari Senin sampai Jumat. Kemudian, isikan jam masuk, yaitu jam 9, dan pulangnya jam 18. Untuk bagian istirahat, ini boleh kalian isi atau kosongkan. Jika kalian ingin mendapatkan laporan absen istirahat, maka kalian checklist dan juga isi jam mulai istirahat dan jam akhir istirahatnya. Untuk durasinya diisi 1 hari, artinya jam kerja ini akan terhitung 1 hari per kehadiran. Kemudian di bawahnya tertulis pengaturan sendiri. Jika kalian tidak menceklisnya, maka untuk aturan durasi akan mengikuti defaultnya. Jika ingin merubahnya, kalian bisa menceklisnya terlebih dahulu. Durasi sebelum jam masuk 60 menit. Artinya 60 menit sebelum jam 9, yaitu dimulai dari jam 8. Jika ada karyawan yang scan absen, maka hasilnya sudah terbaca masuk. Kemudian, jika scan masuknya sebelum jam 8, katakanlah jam 7, maka di laporan absensinya tidak akan terbaca atau tidak terhitung scan masuk. Jika ingin memperpanjang atau memperpendek durasi, kalian bisa langsung mengubahnya dengan menggunakan angka di keyboard. Durasi setelah jam masuk 60 menit. Artinya, karyawan diizinkan absen masuk maksimal hingga jam 10. Jika lewat jam 10, maka absensinya tidak akan terbaca masuk atau di laporannya nanti kosong. Perlu diketahui, meskipun karyawan bisa absen setelah jam 9, di laporannya nanti akan ada keterangan terlambat. Karena jam masuknya sudah disetting jam 9. Untuk merubahnya, kalian bisa isi sesuai kebutuhan. Durasi sebelum jam pulang 60 menit, artinya dimulai dari jam 17, karyawan sudah bisa absen pulang. Tapi di laporannya nanti akan ada keterangan pulang awal, karena jam pulang sudah diatur di jam 18. Untuk merubahnya, kalian bisa isi sesuai kebutuhan. Durasi setelah jam pulang 60 menit. Artinya, karyawan bisa absen pulang maksimal hingga jam 19. Jika lewat dari itu, maka di laporannya tidak ada hasil scan pulangnya. Tips dari saya yaitu, harus lebih panjang dari durasi maksimal lembur yang biasa dilakukan di kantor tersebut. Jika karyawan biasa lembur selama 4 jam, maka durasi setelah jam pulang bisa diisi 5 jam atau 300 menit. Kemudian toleransi terlambat dan pulang awal adalah durasi maksimal karyawan datang terlambat atau pulang lebih awal. Jika lewat dari toleransi, maka di laporannya akan ada keterangan terlambat atau pulang awal. Di sini tertulis 0 berarti tidak ada toleransinya. Untuk durasi dihitung setengah hari kerja, ini bisa diisi setengah dari durasi jam kerja dalam 1 hari. Yaitu dari jam 9 sampai jam 18, itu totalnya 9 jam, atau 540 menit. Dan setengahnya adalah 270 menit. Durasi minimal dihitung kerja penuh, bisa kalian isi durasi dalam 1 hari kerja yaitu 540 menit. Lalu terdapat aturan lembur akhir. Minimal lembur jika diisi 60 menit, berarti karyawan akan dihitung lembur jika absen pulangnya minimal telah melewati jam 19.
Maksimal lembur adalah durasi maksimal karyawan diizinkan untuk lembur. Jika sudah ditetapkan lembur maksimal 4 jam atau 240 menit, maka apabila ada karyawan yang lembur lewat 240 menit, hasil laporan lemburnya tetap 240 menit. Kemudian, pengurangan lembur. Ini akan mengurangi durasi lembur karyawan. Jika diisi 0, maka durasi lembur karyawan tidak akan dikurangi. Jika diisi 60 menit, maka apabila ada lembur 4 jam, hasilnya akan menjadi 3 jam. Jika sudah, kalian bisa klik simpan. Ini adalah setting jam kerja staf untuk hari Senin sampai Jumat. Kemudian, saya akan membuat jam kerja staf khusus di hari Sabtu. Klik tambah lagi, isikan nama dan kode. Untuk kode, tidak boleh sama dengan kode yang sudah pernah dibuat sebelumnya. Lalu, jam masuk saya isi jam 9 dan pulangnya jam 14. Durasinya tetap terhitung 1 hari. Untuk pengaturan sendiri, fungsinya tetap sama seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi, isi saja sesuai kebutuhan atau aturan perusahaan. Jika sudah, kalian bisa klik simpan. Kemudian, saya akan buatkan jam kerja khusus OB. Jika ada yang bertanya, kenapa kok dibuatkan khusus? Karena jam kerja OB atau stafnya berbeda. Jadi, jika ada suatu departemen atau jabatan yang jam kerjanya berbeda, kalian harus membuat jam kerja yang berbeda juga. Tidak bisa dicampur. Untuk pengisian jam kerja OB, saya akan percepat videonya, karena yang membedakan hanya di bagian jam masuk dan pulangnya saja. Jadi, jika ada yang belum paham cara pengisiannya, kalian bisa reverse dulu ke bagian pengisian jam kerja sebelumnya. Setelah jam kerja selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun jam kerja menjadi jadwal kerja. Pilih jadwal kerja normal, kemudian klik tambah. Isikan nama jadwal dan kodenya. Sebagai contoh, saya akan membuat jadwal kerja untuk staf. Namanya saya isi staf, kodenya juga staf. Mulai tanggalnya, ini harus dipilih di hari Senin. Usahakan pilih di hari Senin sebelumnya, agar jadwal kerja bisa langsung digunakan. Kemudian dimulai di hari Senin, kita isi jam kerja yang sudah dibuat sebelumnya di menu jam kerja. Untuk jam kerja staf, di hari Senin sampai Jumat menggunakan nama staf. Ulangi sampai ke hari Jumat. Untuk hari Sabtu bisa diisi dengan jam kerja staf Sabtu. Di hari Minggu karena libur, maka diceklis saja di bagian liburnya. Lalu simpan. Berikutnya, saya akan membuat jadwal kerja untuk OB. Caranya sama persis seperti sebelumnya, hanya yang membedakan itu di bagian jam kerja yang dipilih harus jam kerjanya OB. Setelah berhasil menyusun jadwal kerjanya, selanjutnya kita akan terapkan jadwal kerja ini untuk masing-masing karyawan. Caranya, pergi ke menu pegawai. Jika masih kosong, isikan nama karyawannya dulu. Sebagai contoh, saya akan buatkan satu nama dulu. Klik saja di bagian PIN. Ini diisi nomor urut dan nomor pegawai. Kemudian NIP juga disamakan. Lalu isi nama karyawannya. Kemudian berikan jadwal kerja yang sesuai. Jika karyawan ini sebagai staf, maka berikan jadwal staf. Jika sebagai OB, berikan jadwal OB. Untuk simpannya, kalian cukup tekan arah panah bawah di keyboard. Demikianlah cara menambah jam kerja dan jadwal kerja untuk aplikasi Fingerspot Personel. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan komentar.